Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini akan kita pelajari grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu, di mana grafiknya ada Y sama dengan AI kuadrat, ada Y sama dengan I kuadrat plus C, ada yang Y sama dengan I kuadrat plus BX, atau mungkin gabungan dari ketiganya. Baik, kita awali dari yang pertama, grafik Y sama dengan E kuadrat. Untuk melengkapi dari grafik ini, kita buatkan tabel. Tabel ini adalah kita ambil X-nya min 3, min 2, sampai 3. Sebenarnya X-nya kalau tidak ada batasan maka tidak terbatas. Cuman kita ambil beberapa sampel saja di sekitar angka 0. Y dirumuskan sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Berarti nilai Y ini bergantung dengan nilai X. Kalau X-nya min 3 berarti Y-nya min 3 kuadrat. Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya min 2 kuadrat, dan seterusnya. Kalau X-nya 3 ya berarti 3 kuadrat. Nah, kemudian dari X dan Y ini kita buatkan koordinat. Koordinatnya adalah terdiri dari X, Y, berarti min 3,9. 9 diperoleh dari mana? Dari min 3 kuadrat, hasilnya 9. Nah, min 2, min 2,4. 4 dari min 2 kuadrat dan seterusnya sampai 3,9. Nah, dari tabel ini lalu kita buatkan sketsa grafiknya. Grafiknya dia melewati koordinat-koordinat yang telah kita tentukan tadi. Min 3,9 ini letaknya. Min 3,9. Min 2,4. Min 1,1. Lalu kemudian 0,0 dia lewat sini. 1,1. Min 2,4. 3,9. Nah, dari titik-titik yang telah kita buat ini, maka tinggal kita hubungkan sebuah grafik. Maka grafiknya inilah berupa grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat. Contoh dari Y sama dengan E kuadrat, di mana A-nya sama dengan 1. Nah, oke, paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya AE kuadrat plus C. Bagaimanakah kalau Y sama dengan E kuadrat plus 2? 2 ini adalah konstanta. Sama, kita bikinkan grafik. Y sama dengan E kuadrat plus 2. Jadi kalau X-nya min 3 kuadrat plus 2. Nah, min 2 berarti min 2 kuadrat plus 2 sampai 3 kuadrat plus 2. Ini koordinatnya berarti min 3,11. 11 dari mana? Min 3 kuadrat tambah 2. Min 3 kuadrat 9 tambah 2, 11. Begitu juga dengan min 2,6. Kalau X-nya min 2, maka Y-nya min 2 kuadrat tambah 2. Ini 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Lalu dari tabel yang sudah kita buat ini, kita buatkan grafik. Melewati min 3,11, min 2,6, min 1,3, 0,2, 1,3, 2,6, dan 3,11. Tinggal kita hubungkan grafik titik-titik tersebut, maka terbentuklah grafik fungsi kuadrat. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi Y sama dengan kuadrat. Maka akan tampak bahwa Y sama dengan E kuadrat plus 2 ini awalnya adalah Y sama dengan E kuadrat. Lalu kita geser ke atas sejauh 2 sebagaimana konstantanya ini. Inilah 0,2 hasilnya di sini. Inilah grafik fungsi Y sama dengan A kuadrat plus C. Nah, berikutnya yaitu sama dengan A kuadrat plus BX. X kuadrat min 2X. Maka kita lihat. Kalau X-nya min 2 ya min 2 kuadrat min 2 kali X. X-nya min 2. Hasilnya min 2 kuadrat 4. Min 2 kali min 2, 4 berarti 8. Koordinatnya min 2,8. Begitu juga dengan min 1. Min 1 kuadrat min 2 kali min 1. 1 min 2 kali min 1 adalah 2 berarti 3. Maka kita buatkan grafiknya berdasarkan koordinat yang ada di tabel ini. Yaitu min 2,8, min 1,3, 0,0, dan seterusnya sampai 4,8. Kita hubungkan grafiknya. Maka akan tampak grafik ini adalah awalnya 9 kuadrat lalu bergeser ke kanan dan ke bawah. Yaitu bergeser ke kanan dan ke bawah. Oke, inilah grafik fungsi E kuadrat plus B. Lanjut, A kuadrat plus B, kita ambil yang sama, E kuadrat min 2X
Lalu kalau kita tambahkan 3, ini tabelnya, cara membacanya saya kira sama. X kuadrat min 2X plus 3 berarti min 2 kuadrat min 2 kali min 2 tambah 3. Ini adalah min 2,11. Ini 4, ini 4, 8 tambah 3, 11. Dan seterusnya sampai 4 kuadrat min 2 kali 4 tambah 3. 4 kuadrat itu 16, dikurangi 2 kali 4 itu 8. Hasilnya 8 tambah 3, 11. Ini koordinatnya. Min 2,11, min 1,6, 0,3, 1,2, dan seterusnya. Grafiknya ini. Jadi, kalau dibandingkan dengan X kuadrat min 2X, ini tadi puncaknya kan, atau titik baliknya kan, paling bawah 1,-1. Nah, ini 1,2. Berarti akan terjadi pergeseran sejauh 3 sebagaimana konstantanya ini. Oke, ini grafik AX kuadrat plus BX plus C. Ini tabelnya. Yang paling pokok adalah kalau menggunakan tabel, tepat di dalam menentukan koordinatnya, lalu kita hubungkan koordinat tersebut menjadi sebuah bentuk kurva fungsi kuadrat. Nah, ini kalau bagaimana dengan Y sama dengan min X kuadrat? Min X kuadrat, X-nya min 3, berarti min dalam kurung min 3 kuadrat. Berarti min 3 kuadrat itu 9, berarti min 9. Min 2 berarti min 2 kuadrat itu 4, berarti min 4. Dan seterusnya 3 min 3 kuadrat berarti min 9. Nah, grafiknya di sana ini min 3, min 9, min 2, dan seterusnya. Maka kalau dibandingkan dengan X kuadrat, Y sama dengan kuadrat, maka dia menghadapnya berbeda. Kalau ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Min 3, 9, ini min 3, min 9, dan seterusnya. Lalu min X kuadrat plus 2X min 3. Ini juga sama. Ternyata dia menghadapnya ke bawah. Bergeser dari Y sama dengan min kuadrat ke kanan dan ke bawah. Jadi cirinya kalau min ini berarti dia menghadapnya pasti ke bawah. Membuat sekitar grafik, ini perbedaannya. Kalau tadi dengan tabel, kalau ini tanpa tabel. Tapi kita bisa membuat sketsa grafiknya. Caranya yang pertama adalah kita menentukan grafik memotong sumbu Y atau titik potong terhadap sumbu Y. Kita tahu ini sumbu X, yang tegak ini sumbu Y, di mana X-nya ini 1, ini X-nya min 1, kalau di sini X-nya 0. Artinya grafik fungsi sumbu Y itu ketika terjadi kalau X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 bagaimana? 0 tinggal kita substitusi, hasilnya negatif 3. Berarti koordinatnya adalah 0, min 3, letaknya di sini. Satu titik sudah kita temukan. Yang kedua, grafik memotong sumbu X. Sumbu X berarti ini sumbu X. Kalau sini Y-nya 1, kalau ini Y-nya min 1, maka di sini Y-nya 0. Memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ini 0. Nah, ingat bahwa ini tiada lain adalah bentuk persamaan kuadrat yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana penyelesaiannya ada 3, yaitu bisa pemfaktoran, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus kuadratik. Nah, kita coba pakai pemfaktoran yang paling gampang. Oh, ternyata bisa difaktorkan. Faktornya X min 3, X plus 1. Nah, maka dari sini X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, X plus 1 sama dengan 0, atau X sama dengan min 1. Berarti ada dua titik. Titik yang pertama 3,0, letaknya di sini. Titik yang kedua min 1,0, letaknya di sini. Nah, ini letaknya min 1,0. Selanjutnya, kita bisa menentukan dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah ini. X plus X1 plus X2 bagi 2. Berarti 3 tambah min 1 bagi 2 sama dengan 1. Jadi grafik ini akan memiliki sumbu simetri di sini. Dia melewati sini. Melewati sini berarti X-nya sama dengan 1. Maka nilai optimumnya adalah Fx sumbu simetri. Jadi nilai optimum itu akan terjadi pada garis sumbu simetri, yaitu X sama dengan 1. Berarti ini X-nya harus 1. 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 berarti min 4. Nah, dia akan lewat sini. Titik optimumnya 1, min 4. 1, min 4. 1 dari sumbu simetri, min 4 dari nilai optimum atau nilai maksimumnya. Nah, maka sudah ada 4 titik. 4 titik ini sudah cukup lengkap untuk membuat grafik. Ini grafiknya.
Oke, saya kira ini latihannya, silakan di screenshot dan diselesaikan. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.